Tuduhan juru bicara IDF terhadap Rumah Sakit Indonesia tidak benar. Kompleks Rumah Sakit Indonesia di Gaza turut menjadi target serangan tentara Israel. Mereka menduga lokasi tersebut terhubung dengan terowongan bawah tanah Hamas. Terkait hal ini, dokter Rumah Sakit Indonesia menantang Israel untuk datang membuktikan secara langsung. Direktur Medis Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Sultan, membantah adanya terowongan Hamas di bawah rumah sakit. Menurutnya, rumah sakit yang dibangun Indonesia pada tahun 2016 itu hanya berfungsi sebagai pusat pengobatan. Jika Israel masih tetap tidak percaya, Dr. Marwan menantang tentara Zionis untuk datang secara langsung. Mereka tak akan pernah menemukan terowongan atau tempat penyimpanan bom. Justru yang ada hanyalah pasien-pasien dalam kondisi memprihatinkan akibat diserang Israel. Dr. Marwan menambahkan, Rumah Sakit Indonesia juga terancam berhenti beroperasi, sebab hanya tersisa 16 kamar perawatan intensif dan stok bahan bakar sudah menipis. Menurutnya, kondisi ini mengancam keselamatan pasien karena alat-alat medis membutuhkan listrik agar dapat berfungsi. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror. Jadi, sekali lagi kami tegaskan bahwa lahan di bagian ini dan ini adalah bukan Rumah Sakit Indonesia. Kemudian yang ditunjukkan oleh juru bicara IDF adalah bukan bagian dari pembangunan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gaza and underneath places like hospitals and mosques. Kemudian ketika kami membangun Rumah Sakit Indonesia dan merencanakan sistem pembuangan limbah atau sewage, pihak pemerintah Palestina dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyarankan kami untuk menggunakan sistem pembuangan limbah kota Gaza yang sudah tersedia di jalur-jalur jalan raya utama. Melihat sistem informasi, sebagai informasi, sistem pembuangan limbah kota Gaza ini memang sudah sangat baik seperti layaknya kota-kota di Eropa. Sistem pembangunan limbah di kota Gaza yang memang cukup besar yang berada di depan dan di samping jalan raya utama jalur Gaza. Melihat peta ini, bagian Rumah Sakit Indonesia hanya di satu bagian, yaitu seluas 1,6 hektar. Maka yang disebutkan oleh juru bicara IDF sebagai infrastruktur Hamas ini, ya, lengkungan-lengkungan ini, dan sekali lagi kami tegaskan tidak ada bagian di area pembangunan rumah sakit ini. Ketika kami memulai proses pembangunan struktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina dan menggali sedalam 8 meter untuk pembuatan basement dan fondasi rumah sakit, kami tidak menemukan hal-hal yang tidak wajar. Jadi kami tidak melihat adanya infrastruktur terowongan di bawah bangunan Rumah Sakit Indonesia. Kembali lagi ke peta yang ditunjukkan oleh juru bicara IDF. Sekali lagi kami tegaskan bahwa lahan di bagian ini bukanlah lahan-lahan di bagian ini adalah bukan lokasi Rumah Sakit Indonesia, dan berarti lengkungan yang ditunjukkan oleh IDF, ya, seperti ini adalah bukan dari pembangunan Rumah Sakit Indonesia. Israel tak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas di Gaza, namun juga Hizbullah di Lebanon. Kelompok militan tersebut mengancam akan bergabung dalam perang jika serangan di Gaza tak dihentikan. Seandainya Hizbullah benar-benar menepati janjinya, Israel dinilai tak akan mampu mengalahkan militan tersebut sendirian. Hal itu disampaikan mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat, Scott Reiter. Ia menjelaskan Israel telah melakukan latihan militer besar-besaran dalam 2 tahun terakhir. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan militer Zionis jika negaranya diserang secara bersamaan dari berbagai pihak.
Pihak yang dimaksud seperti Hizbullah, Suriah, hingga Iran. Reuters menilai Israel tak akan bisa menang dalam skenario semacam itu, terutama yang melibatkan Iran, kecuali jika Zionis mendapat intervensi militer yang besar dari Amerika Serikat. Reuters menambahkan, Israel juga telah mengakui bahwa pihaknya tidak mengetahui kemampuan Hizbullah secara penuh. Persenjataan roket Hizbullah yang cukup besar dapat menimbulkan ancaman serius bagi Israel. Kedua kelompok tersebut sebenarnya pernah terlibat perang pada tahun 2006 dan dimenangkan oleh Hizbullah. Sejak saat itu, militan di Lebanon menjadi lebih kuat, serta banyak di antara pejuangnya mendapat pengalaman tempur selama konflik Suriah. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh mengatakan Israel mustahil bisa melenyapkan Hamas. Alasannya, kelompok tersebut bukan hanya organisasi militer, namun juga sebuah gagasan. Hal itu diungkapkan Shtayyeh dalam wawancara bersama kantor berita Prancis. Menurutnya, Hamas tak hanya berbasis di Gaza, namun juga tersebar di tepi barat, Lebanon, dan Suriah. Lalu, kepemimpinan Hamas disebut berada di Qatar dan tempat-tempat lain yang tidak disebutkan. Hal itulah yang membuat Israel kesulitan mencapai tujuannya. Menurut Shtayyeh, apa yang terjadi saat ini justru memperlihatkan bahwa Israel mengobarkan perang terhadap seluruh warga Palestina. Banyaknya warga sipil yang terbunuh telah menjadi bukti nyata kejahatan perang. Meski telah didesak banyak negara untuk melakukan gencatan senjata, Israel tetap menolaknya. Alasannya karena gencatan senjata dianggap sebagai simbol menyerah kepada Hamas. Saat ini Israel hanya setuju memberikan jeda 4 jam sehari untuk tidak menyerang Gaza. And of course, selling weapons after weapons after weapons to Israel. Australia merupakan negara pengekspor senjata utama terbesar ke-15 di dunia pada tahun 2022. Namun belakangan negara tersebut menjadi sorotan karena mengekspor senjata ke Israel. Para kritikus di Australia membongkar dugaan perdagangan gelap yang selama ini jarang diketahui publik. Senator Partai Hijau Australia, David Sawbridge, mengatakan negaranya memiliki salah satu sistem ekspor senjata paling rahasia di dunia. Bahkan pemerintah tidak memberitahu kepada siapa senjata akan diekspor maupun jenis-jenisnya. Setelah dikritik, Departemen Pertahanan Australia baru merilis data ekspor senjata ke Israel. Disebutkan ada 350 izin ekspor senjata dari Australia ke Israel sejak tahun 2017. Sementara untuk tahun ini saja sudah ada 52 izin ekspor. Anthony Lowenstein, seorang jurnalis Australia, juga mengungkapkan keprihatinannya atas aktivitas ekspor tersebut. Sebab ada partai politik besar di Australia yang mendukung industri senjata berkembang. Ironisnya, mereka hanya mementingkan uang tanpa memikirkan hak asasi manusia di dalamnya. Sebab senjata yang dikirim berpotensi digunakan untuk tindakan yang melanggar undang-undang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku negaranya siap melanjutkan perang melawan Rusia tanpa dukungan Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul diduga karena kekecewaan Zelensky terhadap Washington yang kini lebih mementingkan Israel ketimbang Ukraina. Zelensky menegaskan Ukraina tak akan pernah berhenti melawan Rusia sampai tanah miliknya kembali. Bahkan jika Amerika Serikat menghentikan bantuan militer, perang tetap berlanjut. Zelensky menambahkan satu-satunya cara untuk menghentikan perang adalah dengan menarik pasukan Rusia dari semua wilayah yang diklaim oleh Kiev. Seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan pendukung utama Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun, dukungan Washington mulai pecah ketika perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober lalu. Amerika Serikat harus membagi dana yang dialokasikan untuk bantuan militer kepada Israel dan Ukraina. Meski Ukraina merasa dicampakkan, Departemen Pertahanan Amerika menegaskan bahwa pihaknya masih sanggup membantu Kiev dan Israel secara bersamaan. Sejak Februari 2022, Amerika Serikat telah memberikan Ukraina bantuan keamanan sebesar 44 miliar dolar atau sekitar 690 triliun rupiah. Sementara kepada Israel, Washington mengirim 2 kapal induk, ribuan amunisi, dan personel pengamanan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Israel berhenti menyerang warga sipil di Gaza, sebab warga yang tak berdosa termasuk perempuan dan anak-anak ikut terbunuh. Macron mengaku turut merasakan apa yang dialami Israel setelah Hamas meluncurkan serangan besar pada 7 Oktober lalu. Namun, serangan balasan yang menargetkan warga sipil Gaza juga tidak dapat dibenarkan. Menurut Macron, pengeboman di Gaza hanya akan menciptakan kebencian di wilayah tersebut. Saat mengunjungi Israel bulan lalu, ia mengusulkan untuk mengaktifkan kembali koalisi global melawan ISIS. Koalisi yang bertujuan memerangi kelompok radikal itu dianggap bisa digunakan untuk memerangi Hamas. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya tidak tertarik. Terkait seruan untuk menghentikan serangan sipil di Gaza, Netanyahu juga menolak. Sebab Hamas dianggap telah menggunakan fasilitas sipil sebagai tameng. Dari hasil penelusuran intelijen Israel, Hamas menggunakan sekolah, masjid, dan rumah sakit sebagai pusat komando. Mereka disebut membangun terowongan di bawah bangunan-bangunan tersebut. Presiden Joko Widodo telah tiba di Riyadh untuk menghadiri KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Konferensi tersebut digelar sebagai tanggapan atas situasi di Gaza. Bersama para pemimpin negara Islam, Presiden Jokowi juga akan mengambil bagian dalam upaya menghentikan perang. Presiden Jokowi tiba di King Abdul Aziz Convention Center pada Sabtu 11 November pukul 11:45 waktu setempat. Ia akan memberikan pernyataan resmi dalam KTT tersebut untuk menyuarakan dukungan terhadap rakyat Palestina. Beberapa kesepakatan yang diprediksi akan dihasilkan dalam KTT OKI adalah tekanan politik pada Amerika Serikat untuk mencapai gencatan senjata. Pasalnya, tidak ada rencana gencatan senjata baik dari Amerika maupun Israel. Selain itu, para pemimpin negara Islam juga berupaya meringankan penderitaan rakyat Palestina. KTT luar biasa OKI akan digelar pada Minggu 12 November besok dengan peserta negara-negara Islam. Setelah itu, Presiden Jokowi akan bertolak menuju Washington DC untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Menurutnya, pertemuan dengan Biden adalah kesempatan untuk menyampaikan hasil KTT OKI. Selain itu, juga menyuarakan posisi tegas Indonesia mengenai situasi di Gaza. Rumah sakit Al-Shifa di Gaza akhirnya berhenti beroperasi pada Sabtu 11 November 2023. Hal ini terjadi setelah pasokan listrik terputus karena bahan bakar habis. Menurut dokter, kondisi tersebut mengancam nyawa 39 bayi yang saat ini masih berada di inkubator. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan puluhan bayi tersebut bisa meninggal kapan saja karena kekurangan oksigen. Pihak rumah sakit terpaksa mematikan generator karena cadangan bahan bakar sudah habis. Lebih parahnya lagi, kompleks Al-Shifa juga menjadi sasaran penembak jitu Israel. Hal itu membuat orang-orang di dalam rumah sakit tidak bisa bergerak bebas. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa Muhammad Abu Salmiya mengatakan, salah satu staf medis bahkan terbunuh saat mengurus bayi dalam inkubator. Ia menggambarkan situasi saat ini merupakan detik-detik terakhir menuju kematian. Sebagai informasi, Al-Shifa merupakan rumah sakit terbesar di jalur Gaza. Selain merawat pasien, rumah sakit tersebut juga berfungsi sebagai tempat berlindung warga sipil. Israel berusaha menyerang Al-Shifa karena dicurigai terhubung dengan terowongan bawah tanah Hamas. Presiden Iran Ebrahim Raisi menyerukan negara-negara Muslim untuk mengirim senjata ke Palestina. Menurutnya, perlawanan adalah satu-satunya cara untuk menghadapi kekerasan Israel. Hal itu disampaikan Raisi dalam KTT Arab Islam di Riyadh pada Sabtu 11 November. Ia menilai negara-negara di seluruh dunia, khususnya negara mayoritas Muslim, harus memastikan perlindungan terhadap rakyat Palestina. Oleh karena itu, Raisi mengimbau kepada peserta KTT yang hadir untuk mengambil sikap jelas dan memilih di pihak mana mereka berada. Ia menyinggung kembali kekejaman tentara Israel yang mengebom rumah sakit, sekolah, hingga tempat ibadah. Banyak warga sipil tak berdosa yang akhirnya terbunuh dalam pengeboman tersebut. Raisi lantas menyerukan sanksi dan boikot energi terhadap Israel sebagai pembalasan. Negara-negara Muslim diminta untuk mengakhiri hubungan dagang dengan Zionis.
Selain itu, juga menghindari pembelian produk atau barang jadi dari Israel. Pasukan Israel terus bergerak mendekati rumah sakit Al-Quds di jalur Gaza. Bahkan pada Sabtu 11 November, tank-tank Israel hanya berjarak 20 meter dari rumah sakit. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan tentara Israel mulai melepaskan tembakan. Hal ini memicu kepanikan dan ketakutan di antara 14.000 pengungsi. Sebelumnya, rumah sakit Al-Quds dikabarkan sedang mengalami krisis karena pengepungan Israel. Staf medis berusaha bertahan meski cadangan bahan bakar semakin menipis. Termasuk tindakan operasi terpaksa dilakukan menggunakan senter untuk melihat pasien. Saat ini rumah sakit Al-Quds memasuki hari kelima isolasi. Seluruh akses jalan diblokir akibat pengeboman Israel yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza menyebutkan ada 18 rumah sakit yang berhenti beroperasi. Padahal jumlah korban luka akibat serangan Israel semakin hari semakin bertambah.